Oke, halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang Business Manager. Oke, jadi di video sebelumnya Anda sudah belajar banyak hal mindset dan teknis dasar ya dalam beriklan di Facebook Ads. Dari mulai belajar cara beriklan, split testing, custom audience, lookalike audience, scale out, scale up, dan seterusnya. Nah, sekarang ibaratnya saya mau ngajak Anda untuk naik ke level berikutnya, yaitu level Business Manager. Jadi kalau di video sebelumnya itu rata-rata semua Anda praktek menggunakan akun personal. Oke, nah sekarang Facebook ini sebetulnya menyediakan akun bisnis. Oke. Jadi di video ini kita akan bahas yang ibaratnya lebih naik lagi levelnya, lebih tinggi lagi levelnya, karena memang ini khusus buat Anda yang sudah praktek aja. Oke, jadi silakan difahami Pak Abu. Ini sangat berguna sekali. Saya juga pakai ini dari awal. Sangat bermanfaat sekali karena di sini Anda ibaratnya kayak punya korporasi, bisa mengatur semua sendirian. Someday kalau iklan Anda sudah besar, Anda bisa punya tim iklan sendiri dan Anda bisa mengelola dengan menggunakan business manager seperti ini. Oke. Dan sedikit informasi Pak Abu. Per bulan, per tanggal 1 September tahun 2020 itu Facebook akan dikenakan pajak sekitar 10%. Jadi kabar buat orang-orang yang belum pernah berikan mungkin terasa seperti berat, tapi kabar baiknya justru ini bisa memfilter, jadi bisa mempermudah karena memang pesaingnya justru makin sedikit. Oke, jadi per tanggal 1 September 2020, kalau Anda nonton ini lebih dari 1 September 2020, berarti Anda sudah siap untuk kena pajak 10%, itu langsung ke Facebooknya. Oke, nanti detailnya Anda bisa pelajari di link Facebooknya, itu lumayan banyak kok informasinya. Oke, nah sekarang kita masuk ke Business Manager. Apa sih Business Manager? Jadi intinya adalah Business Manager ini fitur gratis. Fitur gratis dari Facebook yang bisa dikelola lebih dari satu orang untuk ngontrol halaman atau page kita, iklan kita, tanpa harus login menggunakan akun tersebut. Jadi misalnya, saya punya akun nih, Anda juga punya akun Facebook personal masing-masing ya. Terus saya pengen lihat akun Anda. Nah, kalau saya mau lihat akun Anda kan saya harus minta password dulu, harus login dulu, repot kan? Kalau dengan menggunakan Business Manager ini nggak perlu. Jadi kita bisa saling kontrol. Saya bisa buka dashboard Anda, lihat dari Facebook saya, tinggal dikonekin aja. Jadi enak banget. Kita nggak perlu buka Facebooknya masing-masing, jadi privasinya semua terjaga. Tapi saya bisa akses atau bisa ngontrol iklan Anda lewat laptop saya sendiri. Oke, jadi enak banget di sini. Makanya itulah fungsi Business Manager, tanpa harus ngeganggu. Nah, yang berikutnya, mengapa sih kita perlu menggunakan Business Manager? Yang pertama, tadi ya, kita tidak perlu menggunakan akun bersama. Jadi, satu akun ya udah satu orang. Enaknya satu akun ini kita bisa, satu akun Facebook maksudnya. Jadi, Facebook Anda, Facebook saya, tapi nanti kita bikin satu akun khusus. Jadi, Business Manager ini harus bikin satu akun khusus. Nah, pas bikin satu akun khusus ini, kita bisa nentuin siapa aja yang bisa akses. Gampangnya kayak ya Google Drive, Google Dokumen, itu kan kita bisa kasih akses ke orang yang memang berhak, gitu kira-kira. Oke? Yang kedua, mendapatkan support yang lebih baik dari Facebook. Biasanya Facebook memang mengutamakan orang-orang yang menggunakan Business Manager. Karena ini bukti dari keseriusan kita dalam beriklan di Facebook. Yang ketiga, lebih aman. Jadi kalau di band pun kita lebih aman karena Facebook Business Manager ini biasanya lebih mudah kontrolnya. Oke, yang berikutnya hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menggunakan Facebook Business Manager. Ntar kita akan praktekkan, tenang aja. Yang pertama, masukkan, kita bikin dulu create new, oke, bikin baru, terus masukin data profile seperti biasa. Terus kita langsung masuk ke pengaturan. Nah, karena Facebook Business Manager ini memang tidak buat semua orang, jadi memang di sini ada langkah-langkah yang perlu Anda isi, jadi nggak sembarangan. Pertama, Anda masuk ke pengaturan dulu, jadi kita setting dulu banyak hal, karena di sini kan kita ibaratnya kayak buat korporasi gitu. Jadi Anda bisa nentuin, oh ini Facebook Business Manager ini ibaratnya kayak rumah. Siapa aja nih yang boleh nempatin rumah ini? Adminnya siapa? Terus siapa aja yang bisa nambahin fanpage? Jadi kita ibaratnya kayak bisa ngatur karyawan di sini. Oke, menambahkan admin atau menambahkan karyawan lah ibaratnya kalau Anda sudah punya advertiser. Kemudian menambahkan fanpage. Di sini juga jadi Anda bisa ngambil dari fanpage manapun. Misalnya, saya pengen iklan tapi saya nggak punya fanpage. Atau saya misalnya pengen pakai fanpage Anda, itu saya bisa. Jadi saya minta izin sama Anda, minta akun fanpage-nya dong, nanti saya konekin ya ke BM saya, nanti atas persetujuan kita berdua, dikonekin lah ke satu BM, jadi saya bisa menggunakan akun fanpage Anda juga buat beriklan, gitu, oke? Nambahin akun iklan juga bisa,
Jadi di sini kalau akun personal ya Anda cuma satu, akun personalnya kalau di Facebook Business Manager Anda bisa punya banyak akun iklan. Jadi enak banget. Satu bisnis itu bisa punya banyak akun. Berarti kalau di rumah itu Anda cuma punya satu pintu. Satu pintu doang gitu. Jadi dalam rumah itu ada satu pintu. Akun personal itu ibaratnya kayak satu pintu aja. Jadi kalau pintunya rusak, ya udah Anda akan susah benerinnya. Nah, kalau di BM ini kita dikasih rumah yang dalamnya banyak pintu. Jadi kita bisa punya akun iklan yang cukup banyak gitu. Di awal mungkin hanya satu, nanti bisa nambah 3, 5 dan seterusnya kalau memang budgetnya sudah banyak. Yang ketiga, kita bisa menambah akun Instagram. Yang keempat, kita bisa menambah data pixel baru. Dan yang berikutnya, kita menambahkan akun pembayaran. Oke, jadi ini beberapa poin yang perlu di setting. Yang berikutnya, kita hubungkan akun iklan dengan akun pembayaran. Ntar kita akan praktekin, tenang aja. Oke. Nah, langsung masuk ke praktek ya. Jadi yang pertama, kita akan praktekkan cara membuat bisnis manajernya. Oke, jadi yang pertama, masuk ke Facebook Anda masing-masing. Anda juga bisa buka di business.facebook.com ya. Jadi bukanya bukan facebook.com, tapi tambahin kata-kata bisnisnya. Seperti ini ya, business.facebook.com. Oke, diklik. Nanti Anda akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, ini dia ya. Ini ya, bisnis Busines, busines.facebook.com. Kemudian klik create account di sini ya. Create account, diklik. Jadi bikin baru. Nah, terus Anda langsung login. Login pakai akun Anda masing-masing ya di sini ya. Login. Oke, kemudian kalau sudah kita langsung create account di sini ya. Di ujung kanan atas create account. Nah, di sini Anda langsung masukin aja nama bisnisnya apa. Ini contoh aja, misalnya nama bisnisnya Fahmi Auditia. Oke, atau enggak ya boleh deh Fahmi Auditia. Terus di sini juga nama saya. Terus ini email saya masukin. Oke. Kemudian klik next. Nah, ini kita tinggal masukin alamatnya aja. Jadi memang kalau ngomongin bisnis, akun bisnis ini, Facebook Business Manager ini memang agak banyak yang perlu kita verifikasi. Karena memang nggak sembarangan kan. Nah, ini kita masukin aja alamatnya. Nanti Anda sesuaikan aja dengan alamat masing-masing. Ini saya pakai contoh aja ya. Ini contoh aja. Kalau sudah klik submit. Oke, kalau sudah klik submit, klik done. Selesai ya. Beres. Dah, ini udah jadi nih akun bisnis manajernya nih. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita tinggal setting aja nih. Yang tadi kan saya sudah jelaskan kan lumayan baik yang di setting. Nah, kita langsung setting, masuk ke Go to Business Setting. Kemudian kita langsung setting akun-akunnya dari mulai people, fanpage-nya, pembayarannya, semua kita setting. Pertama kita bisa masuk ke user. Di sini kita bisa masuk ke people ya. Ini kita bisa konekin dengan akun kita yang lama. Jadi kalau Anda sudah bikin akun yang lama, tenang aja, tetap bisa dikonekin kok. Nah, ini misalnya saya udah connect ya dengan akun saya yang lama. Nah, ini kalau misalnya Anda mau konekin dengan akun Anda yang lama, misalnya kan Anda punya akun bisnis tuh, punya akun personal, itu bisa dimasukin ke sini. Tinggal masukin aja emailnya, nanti tinggal jadiin admin. Gitu. Jadi masukin email si Facebook tersebut, terus jadiin admin, terus klik yang di bawah ini, next dan seterusnya. Oke. Ini Anda bisa ngatur finance editor, finance analytic, itu juga bisa di sini, analisis. Kemudian dari sisi page-nya juga sama. Anda tinggal masukin aja page-nya. Kalau misalnya belum ada, Anda tinggal bikin. Kalau udah ada, Anda tinggal ambil aja nih ke bawah. Nih ya, add. Kemudian add page di sini. Nih, ini ada create new, ada request access, ada juga add. Nah, sebentar saya login dulu. Ini dulu. Sebentar. Nah, ini dia ya. Ada 3 ya. Ini yang paling bawah nih. Nih nanti kalau saya zoom soalnya nggak kelihatan. Di sini kalau Anda belum punya berarti bikin baru. Kalau misalnya Anda sudah punya berarti tinggal request access to a page atau add a page. Nah, di sini ya. Nih Anda tinggal ambil aja nama fanpage Anda apa. Anda tinggal klik di sini add page. Jadi cara ngelihatnya Anda masuk dulu ke Facebook page Anda masing-masing ya, ke fanpage. Nih ada di bagian sini ya, ujung kanan atas. Oke, nah di sini kita langsung masukin aja fanpage-nya ya. Jadi klik di sini add,
Ini kalau saya zoom soalnya nggak kelihatan, jadi saya zoom out, add, kemudian kita coba klik yang paling atas, add a page. Jadi kita mau nambahin page-nya. Di sini bisa bikin baru, bisa add page dari yang punya akun personal kita, sama bisa juga Anda mau request fanpage dari akun yang berbeda, akun teman misalnya atau akun siapa, itu juga bisa. Nah, kita klik add page, kemudian di sini Anda masukin aja link atau nama fanpage-nya. Coba Essenzo bikin-bikin. Nah, saya udah ada nih ya. Essenzo bikin-bikin saya ada beberapa. Nah, ini yang punya saya nih. Essenzo bikin-bikin ID misalnya. Udah, Anda tinggal masukin, langsung klik add page. Gitu. Jadi selesai, udah tinggal masukin akun ke add page di sini, nanti otomatis akunnya langsung fanpage-nya langsung bertambah di sini. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kita masukin fanpage-nya. Kemudian yang kedua, kita langsung setting juga ke pembayaran. Kita bisa langsung masuk ke payment. Jadi akun bisnis ini ibaratnya di awal tuh Anda langsung setting semuanya. Jadi kayak rumah itu ibaratnya ya, kalau Anda punya rumah, kan sebelum ditempatin kan Anda harus setting dulu kursinya di mana, terus TV-nya di mana, ruangan yang mau pakai yang mana, mesin cuci, dan seterusnya. Sama, ini juga sama. Sebelum iklan, kita setting dulu nih perusahaannya, kita setting dulu rumahnya, kita mau pakai akun apa, fanpage-nya pakai yang mana, pembayarannya gimana, akun Instagram yang mana, terus kalau kita mau ada tim kita yang ikut, misalnya yang mau ngiklan juga, kita bisa konekin ke mereka juga, gitu. Baru kalau sudah diisi semuanya, Anda bisa langsung beriklan. Ini juga sama ya, add payment method, diklik aja. Oke, Anda tinggal masukin aja mau pakai apa nih. Ini jangan lupa ya Indonesia, kemudian rupiah. Jangan sampai salah nih, karena kalau sudah salah nggak bisa diganti nih. Mau pakai kartu apa, debit, kredit juga bisa. Sekarang debit bisa, jadi yang ada logo Visa-nya bisa Anda gunakan. Ini sama ya kurang lebih ya. Masukin nomornya, masukin namanya, masukin expirednya kapan, masukin security code-nya juga. Nah, ini semua ada di balik kartu. Jadi ada di depan sama di balik kartu. Ini 3 digit di balik kartu itu. Jadi data rahasia. Nah, ini jangan sampai kesebar juga. Karena kalau data kartu Anda kesebar, itu khawatirnya ada orang yang make. Jadi bisa tiba-tiba tagihannya banyak gitu. Jadi jangan sampai kesebar security code-nya. Oke, beres. Kalau sudah selesai, udah deh Anda tinggal masuk aja ke bagian business setting, ads manager. Udah, nanti kalau sudah masuk, Anda bisa langsung mulai beriklan, gitu. Nah, oke. Nah, ini karena ada beberapa yang belum saya lengkapin, tapi kalau Anda sudah lengkap, Anda bisa langsung mulai beriklan. Intinya sama, tampilan semua sama persis, cuma bedanya di awal Anda harus setting kayak tadi aja. Begitu udah setting, selesai, itu otomatis nanti Anda seperti biasa. Nah, ntar ke depannya Anda bukanya bukan dari personal lagi. Jadi, kalau misalnya nanti suatu saat Anda akunnya ke-ban gitu ya, kalau di Facebook kan ya Anda harus siap-siap dengan resiko ke-ban, itu mah udah kayak makanan sehari-hari gitu. Nanti yang ke-ban itu bukan akun personalnya, tapi akun dalam bisnisnya. Dan enaknya kalau kita sudah punya business manager, kita ibaratnya kayak punya rumah, kita bisa bikin pintu kamar yang banyak. Kalau Anda cuma pakai akun pribadi, itu kan cuma punya satu pintu gitu. Jadi bukan rumah tapi satu pintu doang. Kalau satu pintu ini aja udah di-ban, akunnya udah di-ban, ya udah otomatis Anda nggak bisa ngiklan lagi. Harus banding lagi, kalau nggak bisa banding Anda harus bikin Facebook baru lagi. Kebayang repotnya ya. Nah, kalau pakai BM atau Business Manager ini, kita punya satu rumah, kita nanti ke depannya bisa bikin banyak pintu. Kalau ada satu pintu yang ke-ban atau di-blok sama Facebook, kita bisa bikin pintu-pintu berikutnya lagi. Nah, itu enaknya kalau kita menggunakan Business Manager. Oke? Oke, sip Pak Bu. Itu sedikit gambaran dari Business Manager. Jangan lupa dipraktekin, karena yang paling penting adalah praktek gitu. Percuma Anda nonton video dari video 1 sampai video sekarang, kalau nggak ada yang dipraktekin ya nggak bakal ada hasilnya. Oke, jadi pastikan semua dipraktekkan. Nah, sedikit saya kasih review dan kesimpulan dari semua video. Jadi Pak Bu, intinya ngomongin Facebook Ads ini memang kita tidak bisa ngerti dalam waktu satu waktu. Jujur ya, saya pribadi butuh waktu bulanan sampai tahunan untuk belajar Facebook Ads. Bahkan sampai detik ini pun saya udah belasan kali ikut training, dari mulai online, offline, semua saya ikuti. Sampai detik ini saya masih ikut. Nanti minggu depan, bulan depan saya bahkan ikut training lagi, ada yang offline juga, ada yang online juga, dan semua terus saya pelajari. Kenapa? Karena ibarat tadi, belajar itu pertama nggak ada batas waktunya. Kita harus terus update gitu, di manapun kita diajarkan untuk selalu terus bertumbuh. Jadi pastikan Anda belajar dari manapun. Nah, poinnya Anda bisa ulangi video-video yang sudah kami taruh di dashboard. Karena percaya deh, Anda praktek, kemudian Anda nonton, kemudian Anda praktek. Jadi nonton sebelum praktek sama nonton setelah praktek itu hasilnya beda banget.
itu pemahaman terhadap videonya beda banget. Saya udah sering banget ngelakuin itu. Dulu saya belum ngerti sama sekali. Saya ikut training dari yang level basic sampai yang level advance. Dari yang awalnya pas saya masih di posisi basic nih, belum terlalu ngerti tentang Facebook Ads, saya udah ikut yang level advance. Pusing tuh, pusingnya minta ampun waktu itu. Karena banyak banget hal teknis yang belum saya pahami. Tapi sekian bulan kemudian pas saya praktekin, itu saya mulai kebayang. Oh, maksudnya si pembicara kemarin ngomong ini tuh ini. Padahal saya udah pernah ikut materinya. Pas tahun depannya, saya udah lama nggak ikut, saya tonton lagi rekamannya, itu saya langsung jadi kayak dapat harta karun baru gitu. Bayangin dengan video yang sama, di waktu yang berbeda, tapi hasilnya super beda, jauh banget. Oke, jadi ya contoh kalau Anda nonton video-video motivasi, itu kan ada beberapa video yang kalau Anda belum merasakan kayak apa sih maksudnya gitu. Tapi begitu Anda udah merasakan masalahnya, udah di posisi bawah dan Anda udah ngalamin itu, nonton video itu lagi, itu kayak langsung ketampar-tampar, oh ini loh maksudnya. Jadi ngomongin dunia advertising ini sangat luas. Anda tidak bisa belajar cuma dalam satu waktu, apalagi cuma sekali nonton. Jadi pastikan tonton berulang video yang ini, maksudnya video yang sekian banyak dari dashboard ini. Tonton berkali-kali, jangan cuma sekali. Member-member yang sekarang bisa dapat income besar, mereka nontonnya nggak cuma sekali. Dan jangan lupa untuk dapat lebih update lagi, Anda tonton video yang ada di dalam webinar. Webinar kami kan rutin ya, seminggu sekitar 2 kali. Free, Anda bisa langsung tonton, di situ ada materi update tentang Facebook, Google, dan free traffic. Oke, jangan lupa dipraktekkan Pak Bu. Besar harapan kami untuk bisa membantu Anda agar bisa segera punya income besar dan dalam bentuk aset. Semoga Anda bisa punya reseller banyak, bisa segera mendapatkan 100 reseller pertama, bisa jualan produk lebih banyak lagi agar Anda bisa punya komisi yang besar. Dan semoga Anda bisa mendapatkan 10 juta pertama, naik jadi 50 juta, naik lagi jadi 100 juta per bulan lewat API dalam bentuk aset. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, itu aja Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you semuanya. Jangan lupa praktek ya.